Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan doa saya, semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Samuel pasal 3 ayat 1-10 bacaan kita pagi ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Mendengar suara Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah yang menyebabkan seorang tiba-tiba diam? Misalnya, suami kepada istri atau istri kepada suami. Saudara, apakah pernah mengalami atau dari siapapun ketika kita sudah berharap untuk ditegur, disapa, ternyata tidak seperti biasanya. Mungkin sudah menunggu beberapa lama dan kita sangat berharap, tapi ternyata tetap diam dan tak diajak omong. Saudara, bagaimana perasaannya? Tentu tidak enak, bukan? Lalu kemudian kita bertanya, apa sebabnya ya? Apakah dia marah? Apakah dia tersinggung? Saudara-saudaraku, pasal 3 ayat 1 bacaan kita pagi ini dimulai menyampaikan situasi pada saat itu. Bahwa pada waktu itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Seolah-olah Allah sedang berdiam diri. Dan sewaktu-waktu saja berbicara. Saudara, penekanannya pada kata jarang. Artinya Tuhan memang tidak sedang ingin berbicara kepada umatnya pada waktu itu. Tetapi pertanyaannya saudara sekalian, mengapa Tuhan tak mau berbicara pada waktu itu? Apa sebabnya? Dalam perjanjian lama, khususnya Yesaya 59 ayat 2, di sana dikatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Jadi dosalah yang membuat Allah tak banyak menyampaikan firman-Nya. Bahkan karena dosalah yang membuat ia tidak bisa berbicara kepada umatnya dan ia tak mau mendengar doa-doa umatnya. Hal ini memang senada dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu, di mana umat Israel tidak lagi setia memelihara ibadat sejati kepada Allah. Sampai kepada keluarga Eli, imam yang sedang melayani pada waktu itu. Kecuali satu keluarga yang dilaporkan kepada kita, yaitu keluarga Elkana, dalam segala ketidaksempurnaan dan kekurangan keluarga ini. Namun mereka masih tetap mengingat dan beribadah kepada Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, pada waktu itu yang menjaga bait Allah, Tuhan mempercayakan kepada seorang dari suku Efraim, bukan dari suku Lewi seperti yang biasanya. Bagaimana lazimnya? Seperti yang Tuhan janjikan. Dan pada saat itulah kepada seorang anak muda ini Tuhan berbicara. Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan dan belum pernah melihat penglihatan-penglihatan khusus dari Tuhan. Itu sebabnya kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan belum ada.
Sampai 3 kali Tuhan berbicara. Samuel maupun Eli belum sadar bahwa itu sesungguhnya adalah suara Tuhan yang sedang memanggil. Hal yang menarik diri saudara sekalian di sini adalah karena Samuel dan Eli belum siap untuk mendengar suara Tuhan, dan Tuhan tidak akan disampaikan. Sebelum Samuel dan Eli siap untuk merespon panggilan Tuhan, barulah Tuhan melanjutkan pembicaraannya. Samuel, sampai 3 kali saudara sekalian. Dan herannya, Eli pun pada waktu itu sudah tidak memiliki kepekaan untuk merespon dan mendengar bahwa itu adalah suara Tuhan. Setelah 3 kali barulah ia sadar. Dan kemudian ia mengatakan kepada Samuel, "Katakanlah kepada Tuhan, itu adalah suara Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini siap mendengar." Ketika Allah datang yang keempat kalinya menjumpai Samuel dengan perkataan yang itu-itu juga, tepat seperti yang diajarkan oleh Imam Eli, Samuel pun berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu siap mendengar." Saudara-saudaraku, pelajaran penting dan sangat berharga yang kita pelajari dari teks ini adalah bahwa yang membuat seorang tak dapat mendengar, mengalami kehadiran Tuhan adalah karena dosa-dosa. Yang menjadi penghalang Allah untuk mendengar doa kita adalah segala dosa-dosa kita. Hal ini berarti berkat penyertaan Tuhan tak akan bisa dirasakan oleh mereka yang sedang melupakan Tuhan. Jadi dosa harus segera dibereskan agar Allah mendengar doa-doa kita, agar kita dapat menikmati betapa indahnya, betapa manisnya hidup yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan mempercayakan firman-Nya, dan Tuhan akan berbicara kepada kita ketika kita sudah siap menerimanya. Karena itulah saudara sekalian selalu harus datang terbuka kepadanya, mempersiapkan diri kita untuk mendengar Tuhan berbicara. Katakanlah maksud-maksud-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah apa yang Engkau ingin aku lakukan. Karena jika kita telah siap, barulah Allah berbicara kepada kita. Saudara, itu sebabnya jangan memandang remeh atau memandang enteng doa sebelum membaca firman Tuhan. Setiap kali saudara sekalian saya ingin menyampaikan firman Tuhan itu setiap pagi, saya berdoa dalam hati saya, semoga firman ini didengar oleh umat-umat yang memang Tuhan ingin berbicara kepada mereka sekalian. Belajarlah saudara sekalian untuk mempersiapkan diri. Katakan Tuhan. Karena dengan berkata demikian itu berarti kita siap untuk menerima apa yang Tuhan ingin katakan. Belajarlah untuk memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Saudaraku, dalam hidup ini kita banyak memiliki peluang untuk mendengar suara dari mana saja. Ada banyak suara yang kita dengar dalam hidup kita dan kadang-kadang bisa menggeser suara Tuhan yang bernilai dalam hidup kita. Suara-suara itu seolah-olah bersaing merebut perhatian kita mulai dari pagi sampai malam hari. Dan di antara banyaknya suara itu, adakah kita mendengar lembut suara Tuhan yang memanggil kita untuk berdiam diri sejenak dan mendengarkannya dalam kepekaan kita? Haruskah suara lembut itu menjadi teguran keras baru kita memalingkan telinga kita untuk terpaksa mendengar Dia? Semoga pagi ini saudara sekalian kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, katakanlah, berbicaralah, aku sudah siap untuk mendengar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Berilah aku kepekaan, berilah kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu. Di tengah banyaknya suara yang kudengar mempengaruhi hidupku. Atau di tengah banyaknya suara yang kami dengar mempengaruhi hidup kami. Berilah suara-Mu untuk selalu kami dengar, agar kami tak salah langkah. Biarlah kehendak-Nya selalu nyata dalam kehidupan kami. Kiranya pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Tuhan sendiri yang akan berjumpa dengan mereka, berbicara secara pribadi. Supaya mereka memiliki kepekaan untuk berbicara dan mengatakan kepada-Mu, ya Tuhan, berbicaralah, aku siap untuk mendengar. Dengarlah doa kami pada pagi ini Bapa,
kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.